Nah, jadi langsung tanyakan aja pada Google. Sebetulnya penyakit cacar air itu bukan penyakit yang berbahaya. Itu penyakit yang hanya menyerang di saat imun tubuh kita drop atau lemah. Nah, itulah dia menyerang kita. Atau kita tertular dari orang yang kena penyakit itu. Kalau imun kita kuat, kita nggak bakal tertular. Tapi kalau imun kita kayak imun saya waktu itu pas drop ya, langsung tertular. Gejalanya satu, meriang sampai 2-3 hari. 3 hari meriangnya kok belum turun padahal udah di paracetamol. Akhirnya timbul bintik-bintik sedikit. Bintik di dalamnya ada cairan putih. Lama-lama banyak ke seluruh tubuh dan demamnya semakin tinggi. Yang ngeri sih. Takut sih takut, namanya manusia pasti punya takut, tapi saya tetap tawakal, tetap berserah diri. Saya anggap penyakit ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ibadah saya terus terang masih bolong-bolong. Dalam beribadah terus terang saya belum tertib. Enggak aku pungkiri, aku enggak sok suci, enggak sok bersih, tapi aku ibadahku masih bolong-bolong. Terus terang Jumatan aja kadang sering lupa. Terus waktunya sholat maghrib itu saya malah ngeramal togel. Apa enggak dosa itu? Sebenarnya Tuhan tuh enggak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Demikian kawan. Jadi penyakit itu kata orang Jawa itu ganjaran yang pangeran. Sebagai penebus dosa. Apa dosa-dosa masa lalu yang telah kita perbuat itu oleh Allah ditebus melalui penyakit. Jadi penyakit itu sebagai penebus dosa satu. Yang kedua, penyakit itu mungkin bisa menjadi lantaran hidayah kita supaya kita selalu taat menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tertib dalam beribadah, selalu berbuat baik. Hilangkan rasa iri, hilangkan rasa dengki dan sebagainya. Oke kawan, karena dikarenakan waktu ya. Ini saya mau OTW absen nanti jam 8. Ini masih jam berapa? Saya prediksi ini belum ada 7:30, jadi saya masih santai, masih bisa boles. Ya, harus pakai masker dimanapun berada, lalui patuhi protokol kesehatan. Gitu kawan, mau ngomong apa lagi nih? Tadi udah saya terangkan ya, masalah penyakit cacar monyet. Nah, sudah saya terangkan semuanya. Ini bintulnya masih ada, tapi maaf nggak saya lihatkan. Nanti kawan-kawan bisa jijik atau ngeri atau merinding atau apa kalau melihat saya. Dan di video saya tadi itu sudah saya juga nampakkan ya sekilas sudah nampakkan tuh cacar monyet tuh kayak apa, itu sudah saya nampakkan. Memang ada rumusnya kalau usia masih muda, SMA ke bawah lah, dari balita sampai SMA itu yang terkena cacar air itu paling 5-7 hari sudah sembuh total karena masih muda, imun tubuhnya kuat. Nah, kalau sudah tua baru kena. Kalau saya kan udah di atas 40 usianya, udah tua ya. Nah, saya terkena cacar air memang lama. Dalam rumus medis itu ketemunya 12 hari itu baru bisa sembuh. Lah setelah 12 hari sudah sembuh, bentol-bentolnya udah kering semua, tinggal ini menghaluskan kulit-kulit yang bercak-bercak ini loh, nih gantengnya jadi hilang. Ini harus dikasih salep karena udah 12 hari udah kering. Ini harus dikasih salep supaya wajahnya bisa mulus lagi, bisa enak dipandang, dan juga
untuk maaf untuk janda-janda kembang, janda beranak 1, beranak 2 itu ngelihat saya itu jadi seger lagi. Kalau waktu kayak gini nih dilihat ya cepet lah, bikin muak aja. Demikian kawan, sekedar humor. Oke kawan, karena saya sudah agak lumayan ya, saya sudah 99% sehat ini. Nah, saya tak ngopi dulu ya. Karena kalau nggak ngopi itu rasanya hidup itu tidak terasa hidup. Kalau ngopi itu hidup jadi lebih hidup lagi. Alhamdulillah ya Allah, kopinya manis. Biasanya kopi pahit gulanya aja habis. Oke kawan, saya mau bicara apa lagi? Saya juga ini spontan jadi jadi materinya itu cukup 2 tadi itu aja. Yang satu, pengetahuan atau wawasan masalah penyakit cacar air. Jangan panik. Untuk usia di bawah SMA atau balita itu 5-7 hari sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan imun tubuh sendiri. Dan tidak tergolong penyakit yang berbahaya. Kalau sudah tua, saya ulangi ya, kalau sudah tua seperti saya, udah di atas 40 usianya, itu dalam rumus medis itu ketemunya 12 hari, itu bisa sembuh total. Tapi ya dengan nutrisi, dengan apa yang kita makan, sayuran, buah-buahan, pokoknya yang bisa mendongkrak imun tubuh biar kuat. Ketemunya kalau dewasa itu 12 hari. Setelah 12 hari, masa untuk ini menghaluskan bercak-bercak ini dibutuhkan waktu 1-2 minggu, bisa mulus lagi dan bisa ganteng lagi walaupun sudah tua. Ya demikian kawan, karena ini waktunya sudah 24 menit, hampir 25 menit. Memang saya bikin panjang ya, karena video saya yang panjang itu ada yang dislike. Dimana video saya ada yang dislike atau disubscribe, unsubscribe ya, atau unsubscribe, ada yang unsubscribe dan dislike, itu viewernya nambah banyak. Viewer dari kawan-kawan setia, dari kawan baru, dari manusia, dan juga dari makhluk gaib. Nah itu, nah, kemarin saya kan sempat naik darah, maklum, karena baru sakit jadi tensi saya naik darah. Loh, tak lihat video saya kok banyak yang di dislike, walaupun cuma 1 dislike. Wah ini berarti memang itu suatu kritikan yang membangun bagi saya. Tapi karena waktu itu saya emosi, ya video yang di dislike tadi yang viewernya baru 150, makhluk halus tak suruh nonton semua, bukan manusia yang nonton, makhluk halus. Tak suruh nonton tuh banyak makhluk halus yang nonton, akhirnya naik menjadi 900 viewer dalam durasi 20 menit. Ya di dalam dunia YouTube ini sebetulnya saya nggak ngejar nggak begitu ambisi untuk mengejar monetisasi. Tapi nggak aku pungkiri, aku juga mengharapkan monetisasi. Nah, buat apa bikin video, bikin YouTube kalau tidak untuk monetisasi? Ya ada sih pikiran kayak gitu, biar dimonet, gak masalah. Tapi yang pertama itu menghibur diri sendiri, dan yang kedua itu bisa menghibur kawan-kawan masyarakat seluruh Indonesia senusantara. Oh iya kawan, di sini saya terus terang ya, saya di sini sambil mengamati kehidupan ya, kehidupan kawan saya yang gila, yang sudah saya terapi dengan daun kelor dan buah pala.
itu 3 minggu yang lalu. Sekarang kondisinya sudah membaik. Penampakannya seperti ini. Ini saya terapi sampai 1,5 bulan ya. Tadinya itu gila, ya gila 70% lah. Setelah itu menurun menjadi sekitar 30%, stres, depresi, dan harus minum obat penenang. Tapi obat penenangnya saya buang, saya ganti dengan buah pala dan daun kelor. Tak tambahin satu lagi pakai rumput yang namanya rumput krokot. Rumput krokot itu untuk makanan jangkrik. Itu penampakan teman saya yang sudah sembuh dari gila turun menjadi depresi. Nah, ini kan saya sambil ngecek, dia tak suruh mandi sehari harus 4 kali. Itu dia baru mandi tapi masih batuk-batuk. Wah, itu batuknya agak bahaya itu. Tapi mudah-mudahan bukan batuk COVID. Demikian kawan, karena jam sudah menunjukkan hampir jam 8 ya, karena jam 8 saya sudah harus di TKP, sudah harus absen nih, mencet jempol twing gitu. Nah, jadi saya langsung aja pamitan undur diri ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, yang tidak mengenakan, yang namanya manusia pasti punya kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi saya, manusia penuh dosa. Nah, itu pembicaraan saya pasti ada yang tidak senang ataupun menyinggung hati kawan dan sebagainya. Mohon dimaafkan ya. Saya minta maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan. Kalau kawan-kawan nggak memaafkan saya, ya saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Karena apa? Kalau saya udah dimaafkan tuh hati saya lega dan saya nggak punya gandulan apapun. Los, ora rewel. Tapi kalau saya belum dimaafkan, hati saya rasanya nggak tenang, hidup saya nggak tenang. Itu ya, gitu kawan. Nah, ini saya sudah sembuh, alhamdulillah wa syukurillah. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberi penyakit Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.